Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Ibu Guru dan Wali kelas yang saya hormati. Terima kasih sudah join dan bergabung. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya untuk sharing materi tentang budaya positif. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita sebagai guru adalah role model kepada siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Nah, Ibu bisa dilihat ya share materi saya. Bisa dilihat Iya, ya Ibu? Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, di sini saya akan memberikan atau memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, nantinya saya akan memaparkan materi modul budaya positif. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar. Yang keempat yaitu posisi kontrol. Dan yang kelima adalah keyakinan kelas, serta yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu sekalian dan wali kelas yang saya hormati, ibu-ibu adalah guru hebat, di mana kita juga harus memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di sini guru sebagai among. Nah, dalam filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu hanya menuntun laku sang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih, menumbuhkan budi pekerti, memahami keinginan, dan dunia anak, yaitu bermain. Guru sebagai among yang senantiasa mendampingi, mengontrol, dan melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam memajukan pendidikan. Lalu berikutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu bentuk penerapan Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan adalah dengan terbangunnya budaya positif di sekolah. Nah, Ibu, berikut ini adalah budaya positif. Nah, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan sebagai guru. Budaya positif yang berpihak pada murid diyakini akan melahirkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Lalu, bagaimana tentang disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan percaya diri. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik.
Ya, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang tampak dari dalam dirinya, yang berdampak dalam jangka yang panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di SMKN 1 Pungging, yaitu menerapkan 5S. Jadi, kecil saja Bapak Ibu kita melakukan perubahan-perubahan, tapi akan terus kita lakukan. Nah, lalu selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Central Leadership pada tahun 1991. Nah, Stephen menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu di sini sudah terlihat tabel stimulus respon dan tentang teori kontrol, di mana stimulus respon itu apa yang kita anggap dan teori kontrol itu bagaimana realita di lapangan. Jadi, misal, ibu guru atau wali kelas ini, dalam stimulus respon realitasnya melihat kebutuhan siswa itu sama, padahal realitanya setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, selanjutnya ketika, ibu guru melihat semua orang melihat hal yang sama tentang materi yang disajikan, tetapi pada, realitanya setiap anak itu, setiap siswa memiliki gambaran yang berbeda terhadap tugas yang sama yang diberikan. Nah, kita bisa melakukannya dengan memberikan uji coba atau kita memberikan sebuah stimulus respon berupa link video pembelajaran bagaimana nantinya siswa kita suruh untuk melihat tayangan video itu dan memberikan respon. Pasti responnya akan berbeda-beda meskipun, link yang kita lihatkan atau tayangannya sama, itu. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan menggunakan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya, kita masih perlu usaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal mereka melakukannya adalah memiliki tujuan atau ada apa kok sampai dia melakukan kesalahan. Nah, suatu contoh ada siswa yang terlambat. Nah, pasti kita melihat siswa itu terlambat karena dia melakukan kesalahan. Padahal tidak semua siswa terlambat itu dia karena bangunnya kesiangan. Bisa juga mungkin karena bannya bocor di jalan, mungkin karena dia masih membantu ibunya yang bekerja atau belum ada yang mengantar. Nah, banyak sekali sebenarnya alasannya, di mana kembali lagi pada, kebutuhan anak itu berbeda.
Nah, lalu bagaimana stimulus respon orang lain untuk bisa mengontrol diri kita sendiri? Padahal kenyataannya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain. Nah, bagaimana kita sebagai guru bisa mengontrol siswa? Misal, kenyataannya kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa. Nah, lalu bagaimana dalam stimulus respon ini pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, sedangkan kenyataannya kita perlu cara agar terciptanya suatu suasana yang pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan melalui cara kolaborasi dan konsensus, yaitu menciptakan pilihan baru sesuai dengan kebutuhan anak. Bisa saya lanjut ya, Ibu? Bisa ya? Bisa. Oke, saya Ya. lanjutkan, Bu. Nah, selanjutnya dalam bukunya Diana Gosen dalam buku berjudul Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia di sini, Bu. Yang pertama yaitu yang memotivasi perilaku manusia untuk melakukan apa yang akan dia lakukan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini manusia berada pada tingkat level terendah, di mana dia maunya hanya kenyamanan dan menghindari hal-hal yang berhubungannya dengan apa yang tidak dia senangi. Nah, mungkin ini muncul karena pengaruh pada fisik dan psikologis. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau bisa dari teman-temannya, siswa kita misal, pengaruh dari teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi, dia mau melakukan sesuatu asal ada penghargaannya, ada reward-nya. Nah, ini juga kurang baik juga, di mana satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, lalu ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga sifatnya eksternal, begitu. Lalu ini juga tidak baik juga bagi siswa kita. Nah, yang ketiga yaitu motivasi perilaku, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kita nanti tujuan kita di sini. Bagaimana orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Lalu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini ini adalah merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat eksternal, bukan mohon maaf, karena perilaku ini motivasinya berperilaku sifat internal, bukan eksternal. Jadi sudah mempunyai sifat motivasi intrinsik, yaitu dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang nantinya kita perlu sikapi agar siswa-siswa juga mempunyai motivasi atau tujuan yang seperti ini. Nah, oke, Ibu guru dan Ibu wali kelas hebat ya. Berikut ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bagaimana seorang siswa, saya mencontohkan siswa, nggih, bagaimana seorang siswa itu dia bisa bertahan hidup.
di sekolah, baik pun di kelas. Bagaimana dia berteman, bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya, bagaimana dia betah, bagaimana dia nyaman, dia senang, kondisi yang menyenangkan. Nah, ini yang kedua adalah adanya cinta kasih sayang. Jadi cinta kasih sayang kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, kita sebagai wali kelas, kita sebagai warga sekolah, bagaimana bentuk perhatian kita, bagaimana bentuk kedekatan kita, dan juga dari faktor keluarga. Ini Ibu juga bisa diperhatikan juga. Lalu ketika tidak ada hambatan atau tidak ada masalah dengan kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya, yaitu siswa juga butuh kesenangan. Siswa punya hobi, siswa punya apa yang harusnya dia inginkan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi. Nah, lalu siswa juga butuh kebebasan, di mana coba saya berikan contoh kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk diskusi, kebebasan untuk melakukan kolaborasi. Misal dengan bisa mengungkapkan apa yang menjadi inisiatifnya kepada kelompoknya. Lalu siswa juga punya rasa untuk menjadi penguasa. Nah, menurut saya ini wajar Bapak Ibu. Jadi apabila ada beberapa masalah dan masalah itu terjadi di kelas atau di sekolah, coba kita evaluasi barangkali kebutuhan siswa ada yang salah satunya atau beberapa ada yang tidak terpenuhi. Ini bisa jadi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya materinya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu eh, ada perilaku kontrol negatif dan ada perilaku kontrol positif. Yang pertama adalah perilaku kontrol negatif yaitu guru sebagai penghukum. Nah, misal guru itu selalu memberikan hukuman, tidak mengerjakan tugas, biasanya disuruh lari plus up dan lain sebagainya. Nah, sedangkan efeknya apa ketika guru, sebagai penghukum? Efeknya ketika anak-anak menjalani hukuman, terus dia tidak mengerjakan tugas lagi, lalu dia bisa menjalani hukuman, tidak ada jerahnya, yang penting saya sudah menjalani, apa, hukuman saya, jadi tidak ada motivasi untuk melakukan pembenaran. Yang penting ya sudah, saya ikutin aja dan itu akan dilakukan berulang-ulang kali, begitu efeknya, Ibu. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ada juga sebagian dari teman-teman kita, juga ibu guru mungkin melakukan hal yang demikian, membuat siswa merasa bersalah. Nah, akhirnya siswa efeknya apa? Merasa minder, merasa tidak nyaman, merasa akhirnya malas ketika pelajaran guru tersebut, akhirnya ada alasan untuk sakit, ada alasan untuk ke belakang, tidak kembali, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan perilaku kontrol positif? Yaitu ada 3, Ibu, yaitu teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di mana ada efek-efek tertentu. Apabila sebagai teman, kita bisa dekat dengan siswa, tetapi efeknya apa? Kita bisa dimanfaatkan siswa, seperti itu. Apalagi di lingkungan kita siswanya sudah jenjang ini ya, menengah atas ya, yaitu SMK. Lalu guru sebagai pemantau. Di sini guru juga punya hak untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu guru sebagai manajer, di mana guru ini bisa melakukan kontrol diri dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai teman, juga lakukan pengontrol dan juga mencarikan membantu memecahkan masalah siswa dengan mencari solusi yang dihadapi siswa. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bu? Bisa. Oke, bisa saya lanjut. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, dengan keyakinan kelas ya, dengan keyakinan kelas yaitu eh tujuannya
Yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Lalu tujuan pembuatan keyakinan kelas menumbuhkan komunikasi efektif antar guru dan murid. Nah, ibu-ibu sekalian, beserta Ibu Wali kelas yang saya hormati, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, kita bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Menurut Gosen, pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, harapannya siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebaikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Dan saya sudah melakukannya, Ibu, di kelas yang saya sudah melakukannya di kelas yang sudah saya ajari, gitu. Nah, seperti ini contoh membuat keyakinan kelas, mulai dari kita membuat kesepakatan, nanti ada salah satu siswa yang menulis di papan tulis, diskusi kelompok, dan ada yang memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang sedang membuat kesepakatan kelas. Nah, ini coba dengan kelompok dulu, lalu di dalam video selanjutnya, di sini akan saya tayangkan bagaimana membuat kesepakatan kelas. Nah, dengan apa yang sudah kita sepakati, kita tempel di tembok atau di dinding kelas. Nah, seperti ini coba saya tayangkan. Nah, seperti itu, dan ini hasilnya, Ibu, membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Nah, sudah kita sepakati dan akhirnya ditempel di dinding kelas sebagai pengingat dan motivasi kita bersama, seperti itu. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu, dengan pendekatan juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, siswa dibuat senyaman mungkin agar emosinya, agar apa yang dia lakukan ini bisa mereda dulu. Lalu yang kedua tindakannya yaitu validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, semacam itu. Lalu yang ketiga yaitu melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Jadi kita tinggal mereview ulang apa yang kita pernah lakukan, apa yang pernah kita sepakati. Nah, seperti itu. Lalu kita coba eh, memberikan pertanyaan seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, berikut ini contoh kasus dengan penerapan segitiga restitusi.
bagaimana seorang guru di sini eh, mengaplikasikan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang terjadi. Mulai dari menstabilkan, lalu tindakan validasi, dan menanyakan tujuan. Lalu menanyakan keyakinan tahapan yang terakhir. Nah, baiklah ibu-ibu dan wali kelas, saya lanjutkan. Selain konsep-konsep yang sudah saya sampaikan dalam modul ini, menurut saya hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu yang pertama, guru menjadi teladan yang sepantasnya diteladani oleh siswa, baik nilai sikap maupun perbuatan. Yang kedua, guru sebagai among, yakni menuntun siswa agar dapat menerapkan nilai-nilai positif di sekolah. Lalu yang ketiga, menciptakan suasana positif dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah agar terwujud profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu guru dan Ibu wali kelas telah mengikuti pemaparan dari saya. Silahkan kita buka sesi tanya jawab untuk diskusi. Silahkan ibu-ibu dan ibu wali kelas, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Ibu Vera, silahkan Ibu Vera. Iya, Bu. Yang saya tanyakan, posisi kontrol yang baik dilakukan itu posisi kontrol yang mana jika misalnya saya sebagai wali kelas? Ya, baik Ibu Vera, saya jawab pertanyaannya langsung saja. Posisi kontrol yang bisa kita lakukan yaitu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang siswa kita alami. Kita bisa melakukan pendekatan dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, biar anak merasa nyaman dulu, reda dulu emosinya. Lalu kita bisa melakukan posisi kontrol sebagai pemantau maupun sebagai manajer. Nah, kedua-duanya ini atau ketiga-tiganya bisa kita lakukan, melihat situasi dan kondisinya. Di mana tujuannya agar anak tersebut termotivasi untuk perubahan dari sebelumnya dan menjadi lebih baik. Begitu Ibu Vera, bisa diterima? Sudah baik, Bu. Ya, silakan Ibu Veronica. Iya, yang saya tanyakan adalah apa pengaruhnya jika anak kurang mendapatkan perhatian dari guru? Oke, baik. Langsung saya jawab ya Ibu Veronica. Jadi, anak akan malas, anak akan tidak bersemangat, anak akan acuh saat pelajaran. Ini juga karena gurunya kurang perhatian ya, kurang kasih sayang, misal pujian atau misal anak juga harus diberikan apresiasi seperti tepuk tangan dan lain sebagainya. Di mana ini juga sebagai penyemangat. Nah, Eee, lalu selanjutnya caranya sebagai guru, dalam kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk inovatif dan kreatif, serta tahu kebutuhan anak di kelas, sehingga pembelajaran di kelas akan menyenangkan. Begitu Ibu Veronica, bisa diterima pendapat dari saya? Bisa, terima kasih. Iya. Silakan Ibu Flora apabila ada yang ditanyakan. Ya, pertanyaan dari saya, Bu, bagaimana mengetahui agar kita bisa memaksimalkan diri sebagai guru saat pembelajaran? Ya, terima kasih Ibu Flora atas pertanyaannya. Yaitu yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan refleksi. Jadi dengan refleksi kita tahu, refleksi itu di akhir pembelajaran biasanya. Dengan refleksi itu kita tahu sebagai guru apa kebutuhan anak, bagaimana apa saja yang telah kita lalui bersama siswa-siswa saat pembelajaran eh, di inti pembelajaran atau awal pembelajaran, bagaimana perasaan anak tersebut. Lalu dari pendapat anak atau komentar anak, itu kita bisa
menentukan rencana tindak lanjut selanjutnya pada tahapan pembelajaran berikutnya di pertemuan selanjutnya. Begitu Ibu Flora. Jadi dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Bisa ini ya Bu ya, kira-kira bisa diterapkan ya Bu ya. Ya, bisa, Bu. Oke. Ibu bagaimana pendapatnya Ibu-ibu dan wali kelas terhadap paparan dari saya? Sudah baik, Bu. Terima Baik, Bu, kasih. terima kasih. Baik, Bu. Kiranya kita bisa bersama-sama ya Ibu menciptakan budaya positif di sekolah. Setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Ya, terima kasih Bu. Sekali lagi, ini sekedar sharing untuk bersama agar kita bisa menciptakan budaya positif di mana akhirnya kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu, selamat malam. Sekian dari saya, Anisatul Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan kelas, kesepakatan secara bersama positif di kelas kita dan sekolah kita agar menjadi ajar Pancasila. Setuju anak-anak, apa yang akan kalian catat? Baik, tempat yang sudah dibawa anak-anak. Di sini kami sudah terbiasa sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bifani Aulida Ramadhani dari kelas 12 Multimedia 1 dari SMKN 1 Pungging. Setelah saya melihat tindakan yang dilakukan oleh Bu Dila terhadap penanganan siswa yang bermasalah di sekolah, saya merasa enjoy, tidak takut dan merasa diperhatikan oleh guru. Dengan penerapan disiplin positif, kami sebagai siswa dapat belajar aman dan nyaman di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.